Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Aryansyah Murda. Kali ini kita bicara soal apa ya? Nah, kita akan bicara soal limbah B3. Apa itu B3? B3 adalah bahan berbahaya dan beracun. Di kampus saya, Institut Teknologi Sumatera, itu terdapat laboratorium penelitian dan juga untuk praktikum mahasiswa. Di sana itu menghasilkan limbah B3. Limbah B3-nya itu bisa asam kuat, bisa basa kuat, oli bekas, bahkan juga ada limbah-limbah elektronik bekas yang sudah tidak terpakai, dan itu semua ternyata berbahaya dan beracun dan bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Maka dari itu perlu ada pengelolaan limbah B3 yang tepat dan sesuai dengan prosedur yang ada. Di kami, di Institut Teknologi Sumatera itu sudah membuat ataupun menyusun rancangan SOP. SOP-nya juga sudah diterapkan, yaitu SOP apa? SOP pengelolaan limbah B3 serta SOP K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, itu adalah salah satu persiapan yang perlu dilakukan. Persiapan lainnya adalah kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang sesuai. Yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan karakteristik dari limbahnya. Artinya kalau misalkan limbahnya asam, itu alatnya apa, bahannya apa yang diperlukan untuk menanganinya. Kalau misalkan dia oli bekas, seperti apa, wadah, APD, dan segala macamnya yang diperlukan untuk mengelola dan juga menangani limbah tersebut. Nah, itu adalah tahap-tahap dari persiapan. Nah, selain tadi mempersiapkan alat SOP dalam pengelolaan limbah B3, terutama di kampus saya, di laboratorium yang saya awasi, itu kita perlu mengurus izin atau perizinan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui apa? Nah, kini sudah terpusat melalui halaman website dari ptsp.menlhk.go.id. Mungkin seperti ini tampilannya. Jadi nanti kita akan siapkan dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan untuk izin pengelolaan limbah B3 di kampus atau di laboratorium, dan kita akan ajukan ke ptsp.menlhk.go.id. Dan setelah kita ajukan, nanti akan keluar izinnya untuk pengelolaan limbah B3 di laboratorium kampus. Oke, selanjutnya kita akan mengidentifikasi. Jadi dalam proses pengelolaan limbah B3, kita harus identifikasi dulu sumber dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan di laboratorium kalau dalam kasus saya. Jadi kalau di laboratorium itu sumbernya tentunya dari kegiatan-kegiatan penelitian dan juga praktikum. Apa yang menjadi limbah B3? Yaitu ada asam kuat, ada basa kuat, ada oli bekas. Kenapa ada oli bekas? Karena ada alat-alat ataupun mesin-mesin yang kami gunakan menggunakan pelumas. Nah, pelumas ini ketika sudah tidak digunakan lagi tentunya akan menjadi limbah. Nah, itu perlu diidentifikasi. Jadi selain sumber dan karakteristik limbah B3, bagaimana potensi bahayanya dan bagaimana penanganannya, kita juga memitigasi ataupun mengidentifikasi potensi-potensi yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Maka dari itu kita sesuaikan bagaimana SOP K3-nya dengan apa yang ada di lapangan. Jangan sampai ketika menangani limbah B3, kita akan mengalami kecelakaan seperti contohnya kita ketimpa ataupun kejatuhan oleh limbah B3 ketika kita mengangkut limbah B3 tersebut atau ketika menumpuk limbah B3 tersebut di dalam wadah tentunya. Ataupun misalkan di lantai kita analisis apakah ada oli bekas yang tercecer ataupun lantainya licin akibat basah segala macam, jangan sampai kita terpeleset. Nah, itu kita harus mitigasi potensi-potensi dari kecelakaan kerja yang bisa saja terjadi. Itu dia. Oke, sekarang masuk kepada tahap intinya. Tahap intinya itu adalah proses pengawasan. Saya sebagai pengawas di pengelolaan limbah B3 di kampus saya tentunya perlu langsung memantau dan mengawasi jalannya proses pengelolaan limbah B3. Nah, saat ini kita berada di hotel di Jakarta. Ini sebagai contoh bagaimana pengelolaan limbah gitu ya. Di sini ada sampah tentunya yang dihasilkan, limbah yang dihasilkan dari penginapan yang sudah sangat
baik sekali untuk proses pemilahannya dan pengelolaannya. Ini contohnya kita lihat di sini terdapat pemilahan sampah. Oke, jadi ada sampah kering, ada sampah basah. Nah, itu pun yang dilakukan di laboratorium penelitian kami di kampus ITERA. Jadi kita pisahkan mana sampah kering, mana sampah basah, dan kalau kasusnya itu adalah laboratorium yang menghasilkan limbah B3, tentu kita akan pisahkan mana tempat ataupun penyimpanan dari limbah B3. Seperti itu. Biasanya kalau di kampus itu menggunakan wadah, misalkan kalau dia korosif, maka ditempatkan di tempat yang anti korosi, begitu. Ataupun di drum yang dia tidak korosi dan aman, tertutup begitu, sehingga tidak menimbulkan bahaya kepada lingkungan. Seperti itu. Jadi proses pengawasannya kita coba lihat apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada, begitu. Lalu kita lihat kinerja, kita monitor kinerja dari laboran. Kalau di kampus itu ada namanya laboran ataupun petugas teknis di laboratorium. Nah, itu yang akan mengelola ataupun secara langsung, secara teknikal, secara teknis untuk menangani limbah-limbah B3 yang dihasilkan di laboratorium. Seperti itu. Oke, setelah saya memantau ke lapangan bagaimana proses itu, saya mencatat, Bapak Ibu. Nah, saya mencatat ke dalam logbook. Nah, ini adalah beberapa logbook yang saya siapkan, begitu. Jadi ada jenis dan karakteristik limbah serta pengelolaan limbahnya sudah betul atau belum, begitu. Dan bagaimana kode limbahnya, tanggal masuk limbahnya, kapan, sumber limbahnya dari mana, jumlahnya berapa, itu saya catat. Sebagai pengawas saya catat semuanya, kinerja dari laboran, lalu saya masukkan ke dalam logbook. Dan ini menjadi bahan untuk saya masukkan ke dalam laporan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman semua, setelah kita proses pemantauan, ada proses namanya evaluasi. Jadi setelah ada data, saya evaluasi apakah sudah sesuai dengan SOP dan juga rancangan kerja yang sudah disusun sebelumnya tadi ketika tahap persiapan. Kalau sudah sesuai, maka saya olah datanya dan masukkan ke dalam laporan. Laporannya ini ada laporan untuk mengevaluasi hasil dari analisis limbah B3-nya apa saja, sumber dan kategori bahayanya, dan juga laporan untuk mengevaluasi kinerja dari petugas teknis di lapangan. Apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang sudah kita susun sebelumnya, yaitu SOP pengelolaan limbah B3 dan juga SOP K3. Maka dari itu, kalau sudah semua terkumpul, saya tulis laporannya, saya susun semua, dan kalau tidak ada masalah lagi, maka saya akan memasukkannya ataupun melaporkannya ke aplikasi namanya Simple. Ini juga aplikasi yang dibuat ataupun disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nanti saya akan tunjukkan aplikasinya. Nah, ini sudah saya buka dan tunjukkan kepada teman-teman semua. Ini merupakan aplikasi Simple KLHK. Simple KLHK ini menerima laporan dan juga bagaimana hasil pengelolaan limbah B3 yang sudah kita lakukan di laboratorium penelitian dan juga pendidikan yang ada di Institut Teknologi Sumatera, utamanya di prodi saya tentunya. Dan ini merupakan aplikasi terpusat yang bisa diakses oleh teman-teman yang memang bergerak untuk mengelola limbah B3, baik itu di industri ataupun di kampus ataupun di rumah sakit, hotel dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, dalam laporan itu harus sesuai dengan baku mutu yang diujikan ataupun yang dipersyaratkan. Maka dari itu laporan tersebut harus diolah terlebih dahulu supaya kalau sudah tidak ada masalah lagi baru kita laporkan ke aplikasi Simple KLHK. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Rio Ardiansyah Murda. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.